modulnya ya, kalau teman-teman modulnya dirasa apa namanya? Kalau modulnya dirasa sulit untuk didapatkan ya, boleh minta ke temannya yang sudah mengunduh ya. Jadi tolong dibaca nanti, terutama yang uji Chi-square kemarin ya, teman-teman bisa melatih ulang ya, mencoba menganalisis lagi sampai dengan membuat tabel penyajian. Nah, tabel penyajian seperti itu ya, diikutin gitu sesuai dengan yang dicontoh. Karena nanti pada saat UAS ujian itu teman-teman mengumpulkan tuh sampai dengan tabel penyajian. Kalau misalnya tabel penyajiannya tidak betul ya, nanti berpengaruh ke nilai juga gitu. Jadi ikutin prosesnya, langkah-langkahnya ya, supaya nanti pada saat UAS itu bisa, tidak hanya pas UAS sebenarnya. Jadi pada saat nanti teman-teman menyusun skripsi itu bisa mengerjakan ya. Karena uji Chi-square wajib ya nanti ya. Nanti uji statistik tambahannya ya bebas, boleh uji T dependen, independen, ANOVA, regresi gitu ya. Tapi untuk Chi-square-nya wajib. Gitu. Jadi nanti pada saat ujian saya akan memberikan dua perintah gitu. Yang satu mengerjakan uji Chi-square, yang satu laginya menganalisis data bebas gitu ya, pakai uji statistik apa gitu. Baik, saya review sedikit untuk uji T dependen ya. Uji T dependen ini merupakan, teman-teman bisa baca modul ya. Jadi uji T dependen ini salah satu uji parametrik ya. Uji parametrik di mana uji parametrik ini memiliki syarat, yaitu data berdistribusi dengan normal. Ya, jadi itu syaratnya, data berdistribusi dengan normal. Maka syaratnya harus terpenuhi. Kalau kita ingin menggunakan uji t-test dependen, maka data kita berdistribusi dengan normal, gitu ya. Nah, uji t-test dependen ini seperti yang sebelumnya sudah saya bahas, bahwa uji T dependen ini digunakan untuk uji yang numerik, datanya numerik dengan numerik. Coba perhatikan screen yang saya share ya, di sini di SPSS saya ada data sebelum dan data sesudah ya, karena kita diet berarti sebelum diet dan data sesudah diet. Baik data yang pertama maupun data yang kedua itu jenisnya sama-sama numerik ya. Jadi syarat yang pertama datanya itu berupa numerik. Ya, ini sudah terpenuhi ya, karena dua-duanya merupakan data numerik. Kemudian datanya berpasangan. Ya, data berpasangan. Data berpasangan ini artinya responden diukur lebih dari satu kali. Responden diukur berulang ya. Dalam hal ini diukur sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah. Jadi data ini di data yang nomor 1, 57 dan 42 misalnya gitu ya, data sebelum dan sesudah itu adalah respondennya sama. Diambil dari responden yang sama gitu ya. Jadi satu responden diukur 2 kali sebelum dan sesudah diet. Itu syarat yang kedua, datanya berpasangan. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah datanya berdistribusi dengan normal. Nah, gimana kita cara tahunya data kita itu berdistribusi dengan normal atau tidak? Nah, kita harus melakukan dulu uji normalitas data ya. Oke, kita lakukan uji normalitas. Yang pertama, teman-teman klik di analyze dulu ya. Menunya di analyze, kemudian nanti ada di descriptive statistik dan di explore ya. Oke, menunya di situ. Atau ada juga nanti menu yang bisa kita gunakan itu di non parametric test ya, di legalisi dialog, kemudian ada yang one sample KS itu juga bisa ya. Oke. Nanti kita akan gunakan dua-duanya dan nanti kita lihat bedanya apa gitu ya. Biasanya nilainya berbeda. Jadi kita boleh sih gunakan yang mana aja salah satu ya. Boleh kita gunakan ujinya yang mana aja gitu. Oke teman-teman, karena ini ujinya itu datanya data berpasangan, data numeriknya. Jadi yang diuji normalitas itu bukan data 1 maupun data 2, tetapi adalah deltanya. Ya, delta dari data satu dan data kedua ini, atau delta dari berat badan sebelum dan delta dan berat badan sesudah gitu. Delta itu apa? Delta itu adalah selisih ya. Jadi kita hitung dulu berapa sih selisihnya ya. Nanti selisihnya itu yang akan kita uji normalitas karena data berpasangan. Kalau datanya tidak berpasangan, maka boleh satu per variabel yang kita analisis. Sampai sini bisa dipahami? Atau masih bingung? Bisa. Bisa, oke. Ya, sekarang kita cari deltanya dulu ya. Kita cari deltanya dulu menggunakan menu transform ya. Transform, kemudian compute variable, silakan diikuti.
Nah, kemudian target variabel ini nama variabel baru ya. Kalau teman-teman mudah-mudahan nggak lupa, di target variabel kita isi nama variabel baru, kita sebut delta aja ya. Kita tulis namanya delta aja. Delta itu apa? Delta itu selisih. Ya, selisih sebelum dan sesudah ya. Jadi kita akan melihat selisih nilai, selisih berat badan sebelum diet ya, dikurangi ya dengan berat badan sesudah diet gitu. Ya, ini delta. Bu, boleh nggak yang BB sesudah dikurangi BB sebelum? Boleh juga. Ya, bebas. Mau yang BB yang apa? Yang data 1 kurangi data 2 atau data 2 dikurangi data 1. Gitu. Ya, nggak apa-apa, boleh, nilainya nanti akan sama. Ya, nanti cuman karena di sini kita nilainya lihat datanya, berarti data sebelum itu lebih tinggi dibandingin data sesudah. Saya lebih senang data yang besar dikurangi data yang kecil gitu. Jadi hasilnya positif. Tapi terlepas dari positif atau negatif, hasilnya akan sama aja. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau menganalisisnya itu data yang sebelum dikurangi sesudah boleh, ataupun sesudah dikurangi sebelum juga boleh, nggak masalah ya. Oke, kalau sudah kita langsung oke. Kita lihat datanya lagi. Variabel data udah terbentuk ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kita buang desimalnya ya. Oke. Kalau sudah, delta ini yang akan kita uji normalitas, datanya normal atau tidak. Ya, caranya kita klik analyze, kemudian di descriptive statistik ya, ini di menu explore, sama seperti pada saat kita melakukan analisis data univariat untuk data numerik ya, klik explore. Nah, kemudian variabelnya kita pindahkan ke dependent list, variabel mana yang mau kita analisis, yaitu variabel delta ya, delta kita masukkan. Kalau sudah masuk di dependent list, lalu kita pilih yang plot, ya. Yang plot, kemudian di sini ada pilihan normality plot with test. Teman-teman boleh dicentang atau di checklist normality plot with testnya, diklik. Kemudian kalau sudah continue, oke. Kalau sudah, karena kita hanya butuh data data untuk normalitasnya aja, jadi yang lain saya abaikan ya. Kemudian kita klik OK. Nah, outputnya udah kelihatan? Kelihatan nggak outputnya? Outputnya kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum. Belum muncul. Saya share lagi. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini yang teman-teman lihat itu bukan di grafik ya, tapi di nah ini. Test of normality. Nanti aku ngambil. Oke, sorry ya, ada gangguan sebentar. Oke. Nah, teman-teman yang perlu dilihat adalah test of normality-nya ya. Test of normality. Perhatikan di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Ini sama-sama uji normalitas data ya, teman-teman ya. Jadi kita boleh menggunakan yang Kolmogorov atau juga yang menggunakan Shapiro, itu juga boleh. Ya, biasanya sih saya menggunakannya yang Kolmogorov. Kenapa, Bu? Biasanya Kolmogorov untuk data kecil pun bisa kita pakai gitu. Nah, jadi saya gunakan yang Kolmogorov ya. Tapi kalau misalnya mau pakai yang Shapiro pun nggak apa-apa. Oke ya.
Karena biasanya hasilnya nggak terlalu beda jauh nih. Kalau dari Kolmogorovnya nggak berhubungan gitu ya, nggak normal, maka si Sapiro juga biasanya tidak normal juga. Tapi kadang-kala mungkin nanti suatu hari teman-teman kok nilainya menurut Sapiro berhubungan nih Bu, normal nih menurut Kolmogorov enggak nih gitu kan. Nah, ya udah teman-teman ambil yang normal aja, yang mana menurut Sapiro yang normal ya udah ambil yang itu aja gitu ya, seperti itu. Oke, cara bacanya gini, silakan teman-teman boleh catat ya. Biar nggak bingung, boleh dicatat. Yang nggak sempat baca modul sampai selesai, boleh dicatat. Cara membaca nilai p-value untuk uji normalitas data. Oke. Caranya, yang kita lihat adalah di kolom signifikan. Ya. Pada uji Kolmogorov didapatkan nilai p-value-nya 0,099. Ya, di Sapiro-Wheel di sini ada 0,051 p-value-nya. Oke. Di kasus ini saya menggunakan yang Kolmogorov misalnya ya, yaitu p-value-nya 0,099 gitu. Oke. Nah, kalau p-value lebih dari 0,05, maka kesimpulannya data berdistribusi normal. Oke, saya ulangi. Jika p-value lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah data berdistribusi dengan normal. Oke, maka kebalikannya. Jika p-value kurang dari 0,05, maka bisa kita simpulkan data tidak berdistribusi dengan normal. Oke. Kenapa Bu 0,05? Karena alfa kita adalah 5%. Ya, alfanya 5%. 5% itu 0,05. Alfa itu adalah kesalahan ya, kesalahan yang masih bisa ditoleransi gitu, 5%. Gitu. Jadi kita lihatnya 0,05. Kenapa Bu kok lebih besar? Biasanya kan kalau p-value kurang dari 0,5 kan ada perbedaan ya kan? Nah, kok Bu kenapa ini lebih dari 0,05 kok dia ada malah normal gitu kan? Perhatikan beda konsep antara uji normalitas dengan uji statistik. Ya, kalau teman-teman memahami konsep hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif atau hipotesis A gitu ya. Bunyinya hipotesis 0 selalu menunjukkan menunjukkan persamaan. Ya, persama denganan atau tidak ada beda. Gitu kan? Sebaliknya, kalau hipotesis alternatif kebalikan dari hipotesis 0, berarti menunjukkan ada perbedaan gitu. Ya, konsepnya di situ. Itu yang membedakan. Tapi kalau teman-teman bingung, kalau teman-teman maksudnya gimana Bu gitu ya, teman-teman boleh ambil jalan pintasnya aja, dihafalkan aja. Kalau uji normalitas, kalau p-value-nya lebih dari 0,05, maka dia normal. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka dikatakan dia distribusi datanya tidak normal. Oke, sampai sini jelas atau tidak? Jelas, Bu. Oke. Berarti kalau kita lihat teman-teman, di sini p-value-nya berapa? P-value-nya berapa? 0,099. 0,099. Artinya apa? Normal atau enggak? Normal, Bu. Datanya berdistribusi normal. Distribusi normal. Data berdistribusi dengan normal, betul. Ya, maka syarat kita untuk melakukan uji t-test dependen terpenuhi ya. Datanya numerik dengan numerik, datanya berpasangan, dan juga data berdistribusi dengan normal. Oke, berarti ini sudah terpenuhi. Kita bisa langsung melakukan analisis data menggunakan uji t-test dependen. Ya, caranya kita klik di menu Analyze, kemudian kita pilih menu Compare Mean. Compare Mean ya, membandingkan rata-rata. Karena konsep di dalam uji t-test dependen itu adalah membandingkan rata-rata.
Nggak hanya cuma di uji t-test dependen ya, uji t-test independen, ANOVA. Pokoknya kalau datanya numerik, pasti yang akan dibandingkan adalah rata-ratanya. Ingat ya, kalau datanya kategori kan proporsi tuh. Nah, kalau kalau datanya berupa numerik, maka yang dibandingkan adalah rata-ratanya. Maka adanya di menu compare mean ya, oke. Compare mean, kemudian kita pilih paired sample t-test ya, paired sample t-test. Nih yang di atasnya Wineaway ANOVA, paired sample t-test ya. Paired itu berpasangan, sample t-test ya. Paired sample berarti sampel berpasangan t-test ya. Jadi pakai yang ini kita klik. Nah, kemudian yang kita masukin data yang mananya? Data yang sebelum dan data sesudah. Ya, deltanya enggak ya, hanya sebelum dan sesudah aja. Oke. Kalau sudah, kita bisa langsung klik OK. Nah, hasilnya langsung kelihatan. Sudah kelihatan belum hasil uji t-testnya? Muncul nggak di layar? Sudah, Bu. Muncul, Bu. Oke. Nah, ini outputnya seperti ini. Ini uji t-test dependen adalah uji t-test yang paling simpel menurut saya, ya. Uji anomalitas datanya udah ada, yang penting syaratnya terpenuhi, langsung analisis datanya outputnya seperti ini. Oke, saya akan jelaskan outputnya. Yang pertama adalah ada tabel paired sample statistik. Ada BB sebelum dan BB sesudah. Kemudian di sini ada kolom min, rata-rata. Ya, BB sebelum rata-ratanya 60,15 kg. BB sesudah rata-ratanya 46,55 kg. Ingat ya, kalau data numerik selalu satuannya disebut. N atau jumlah respondennya ada 20. Standar deviasinya BB sebelum diet yaitu 3,5 kg dan sesudah 3,2 kg. Kemudian ini standar errornya. Standar error atau standar simpangan rata-rata ya. Kemudian perhatikan di tabel yang kedua ada paired sample correlation ya. BB sebelum dan BB sesudah 20, ini nilai korelasinya, nilai p-value-nya 0,000. Oke. Yang mana yang kita lihat? Yang di paired sample t-test ya. P-value-nya nanti yang mana Bu yang kita lihat? P-value yang di paired sample t-test ya, di tabel yang terakhir. Di sini ada BB sebelum dan sesudah, rata-rata 13,6. Ini rata-rata apa? Rata-rata selisih. Rata-rata penurunan berat badannya gitu ya. Rata-rata penurunan berat badannya adalah, kalau yang di atas kan ini rata-rata berat badan sebelum dan sesudah. Tapi kalau yang di tabel paired sample t-test ini, min-nya ini adalah nilai rata-rata penurunan berat badan. Jadi rata-rata penurunan berat badan dari dari pasien itu 13,6 kg ya. Dengan standar deviasi atau standar atau simpangan bakunya 1,2 kg. Kemudian standar error min-nya 0,275 kg. Nah, di sini ada confidence interval ya, nilai batas bawah dan nilai batas atas. Nilai batas bawah adalah 13, artinya berat badan yang paling sedikit penurunan rata-rata penurunan berat badan itu ada di rentang 13,024 sampai dengan 14,176. Ya, ini yang kalau teman-teman masih ingat belajar di statistik dulu, ini konsep titik estimasi, titik interval ya yang di bab titik estimasi itu. Kemudian nilai T-nya 49,4. Apa sih Bu nilai T ini? Nah, kalau teman-teman waktu belajar statistik, waktu belajar biostatistik ya, itu ada uji T dependen, tetapi teman-teman pakai rumus menghitung secara manual kan mencari nilai T tuh ujung-ujungnya. Nah, nilai T inilah yang didapat. Kemudian nilai T ini nanti dibandingkan dengan nilai T tabel gitu kan, seperti itu. Nah, tapi kalau di SPSS ini kita tidak melihat nilai T-nya, tapi yang kita lihat adalah di nilai sig-nya. Nilai p-value-nya yaitu di kolom terakhir 0,000. Dilihat dari tabel yang terakhir ini, nilai p-value-nya adalah 0,000. Artinya p-value-nya itu kurang dari 0,05. Maka bisa kita simpulkan ya. Kesimpulan teman-teman boleh catat lagi. Kesimpulan pada uji t-test dependen, jika p-value kurang dari 0,05, kesimpulannya ada perbedaan rata-rata atau
apa namanya, ada pengaruh gitu ya, dietnya itu ada pengaruh dietnya ada pengaruh gitu ya. Ada perbedaan rata-rata yang signifikan, atau dengan kata lain kita bisa simpulkan diet yang dilakukan ini apa namanya tuh berhasil gitu ya, efektif gitu, program dietnya efektif gitu, atau ada pengaruh program diet terhadap penurunan berat badan seperti itu. Tapi kalau misalnya didapatkan p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Dengan kata lain tidak ada hubungan, atau dengan kata lain tidak ada pengaruh seperti itu. Oke, sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang perlu dijelaskan ulang atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Halo? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Hasil apa ya? Hasil output saya di sini berbeda dengan Ibu, Bu. Apa yang berbeda apanya? Angkanya, Bu. Di sini Angkanya. iya, angkanya. Yang mana, yang percentage testnya? Nilai p-value-nya Iya, atau apanya? tes normality sama t-testnya itu berbeda, Bu. Di sini yang normality-nya. iya, Berapa? normality saya versi Kolmogorov-Smirnov ini statistiknya 0,212. DF-nya 20. Dan SIG-nya itu 0,019, Bu. 0,019. Iya. Tadi yang di apa namanya, yang diuji normalitas deltanya bukan? Iya, Bu, deltanya, Bu. Deltanya. Oke. Ikutin cara saya tadi? Iya, Bu, ngikutin, Bu. Coba Ibu kasih lihat nilai deltanya ya, ada yang berbeda apa enggak? Biasanya sih karena salah input data. Sebentar Ibu kasih lihat dulu. Sama enggak? Delta 1 15, delta 2 14, delta 3 14. Coba cek lagi datanya. Siapa tadi, suara siapa? Jidan ya, suara Jidan bukan? Iya, Bu, saya, Bu. Coba cek Jidan. Sama enggak? Yang lain gimana? Ada yang beda kah? Ada yang sama dengan Jidan atau sama dengan saya? Sama dengan Ibu. Sama dengan Ibu. Oke. Coba Jidan cek dulu datanya. Sama nggak Jidan? Oh iya, Bu, ada yang beda, Bu, di nomor di nomor 19 ya, Bu. Hanya Di 19 nomor aja kah? 19, iya 19 doang, Bu. Yang lainnya sama? Yang lainnya sama. Oke. Ini biasanya karena beda data, tapi harusnya sih nggak terlalu beda jauh ya. Coba Jidan coba di datanya diperbaiki. Coba lihat data yang punya Ibu. Ini dari BB sebelum dan sesudahnya. Coba dicek ulang. Coba dicek ulang, kalau yang salah langsung diperbaiki. Nanti di running ulang, kira-kira sama apa enggak hasilnya. Biasanya sih kalau nilainya salah ya, bukan salah ya, nilainya beda. Jadi sebenarnya bukan salah di cara mengklik gitu ya, bukan di situ, tapi beda di data biasanya. Nggak masalah sih selagi datanya betul, nggak apa-apa. Tadi Jidan di angka 19 yang beda ya. Punya Ibu 13, punya Jidan berapa? Punya saya 14, Bu. Oh, beda dikit doang padahal. Oke, coba deh dilihat lagi datanya, dicek ulang. Udah dibetulin? Udah, Bu. Oke, dicek dulu, habis itu di running ulang. Klik analyze, kemudian di descriptive statistik, di explore ya. Oke, coba cek dulu.
Sudah, Bu. Oke, gimana hasilnya? Untuk tes normalitinya versi Kolmogorov, statistiknya itu deltanya dapat 0,177, DF-nya itu 20, sedangkan SIG-nya itu 0,099. Sama kan berarti kan? Signya Iya, 0,99. Ya berarti memang karena ini aja, karena datanya beda. Tapi kalau langkah-langkahnya udah benar sih, kemungkinan nginput datanya yang nggak sama gitu datanya. Gitu ya. Paham ya? Baik, Tapi langkah-langkahnya sih udah betul kalau udah sampai output sini. Gitu. Oke, ada lagi? Untuk uji t-tesnya ada yang mau ditanyakan selain tadi uji normalitas? Ada? Atau sudah jelas semua? Jelas ya? Oke. Lalu penyajiannya seperti apa gitu kan? Lihat, saya buka ini aja deh. Nah, kalau teman-teman lihat modul ya, teman-teman bisa lihat modul. Ya, kalau lupa langkah-langkahnya boleh klik di modul. Nah, nanti penyajian datanya itu tidak copy paste data dari dari output ya, tapi dibuat tabel seperti ini. Nih, di penyajian hasil uji t-tes uji T dependen pada data berpasangan. Jadi nanti teman-teman buat tabel seperti ini, kemudian cara interpretasinya seperti ini. Ya. Ini cara interpretasi. Jadi nanti kalau teman-teman ditugaskan oleh saya untuk menganalisis data, kemudian sampai dengan penyajian data, itu harus sampai selesai, sampai seperti ini, sampai membuat tabel penyajian data plus interpretasinya. Tanpa interpretasi jelas pengaruh ke nilai, begitupun dengan tabel, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Caranya seperti ini. Yang dimasukkan itu kolomnya adalah nilai n-nya, ya, jumlah respondennya, nilai rata-rata, standar deviasi, standar error, dan p-value. P-value yang dimasukkan di sini adalah p-value dari uji t-test dependen ya, dari tabel yang paired sample t-test. Nah, dari sini ya, ini dari yang seek to tailed ya. Nah ini p-value yang dimasukkan ya, bukan p-value yang sample correlation-nya, tapi yang paired sample t-test. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke. Nah, tadi Ibu tunjukkan bagaimana cara melakukan uji normalitas menggunakan menu di Explore ya. Sekarang kita coba lihat jika menggunakan menu yang non-parametric test. Di sampel KS ya. Nah, yang kita masukkan delta. Ulangi deh cepetan ya. Di analyze, kemudian di non-parametric test, kemudian pilih di legalisir dialog, dan pilih yang one sample KS ya di sini. Kemudian variabel yang mau dianalisisnya kita masukkan. Kita yang dianalisis adalah deltanya ya. Kalau sudah kita oke ya. Oke. Nah, one sample Kolmogorov-Smirnov test ya. Kita lihat p-value-nya berapa? P-value-nya adalah di paling bawah ya, yang asin sig sini two tails ya. Di sini adalah 0,099, sama ya nilainya kayak tadi. Jadi teman-teman boleh gunakan yang menu di non parametric test maupun yang di explore tadi juga boleh. Silakan bebas mau pakai yang mana aja. Oke, sekarang misalnya nih, tadi kan ini datanya kita sudah terpenuhi ya. Data tadi sudah kita penuhi, ternyata emang datanya numerik dengan numerik. Kemudian datanya berpasangan. Nah, sekarang misalnya syarat yang ketiga itu tidak terpenuhi. Syarat yang ketiganya adalah uji normalitas. Datanya misal nih, kalau realnya kan ini datanya normal ya. Oke, kalau misalnya datanya tidak normal bagaimana Bu? Gitu kan. Oke, misalnya kita analisis ulang ya. Saya coba otak-atik data dulu nih biar nggak normal. Sebentar. Misalnya di sini 60, kemudian di sini ada 65, kemudian
misalnya 61 misal. Oke. Saya coba cek dulu. Oh, ini sorry. Misalnya ini 10, ini 8, ini 8, ini 9. Oke. Tadi kasusnya adalah datanya normal ya teman-teman ya. Tadi data yang kita analisis ini datanya normal nih. Sekarang kita akan coba lihat kalau misalnya kondisinya itu tidak normal. Ingat nggak kalau datanya tidak normal, maka uji alternatif yang bisa kita gunakan apa? Kalau datanya tidak normal, kita masih tetap menggunakan uji t-test dependen atau tidak? Ayo jawab. Tidak, Bu. Tidak, oke. Jadi menggunakan uji apa, Anggita? Wilcoxon, Bu. Wilcoxon, oke. Itu uji alternatifnya ya. Sekarang kita coba kerjakan menggunakan uji Wilcoxon. Di modul saya tidak ada uji parametrik kecuali chi-square. Jadi teman-teman boleh catat poin-poin pentingnya ya, supaya tidak lupa, begitupun dengan langkah-langkahnya. Jadi suatu hari teman-teman butuh analisis data menggunakan uji Wilcoxon, teman-teman nggak bingung, nggak lupa yang mana nih yang harus saya klik gitu ya. Oke, yang pertama kita cek dulu datanya normal atau tidak ya. Kita analisis menggunakan analyze. Kemudian deskriptif statistik, kita gunakan menu explore. Kemudian delta yang kita analisis, lalu oke. Oke, kita lihat outputnya. Outputnya kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Tadi yang muncul apa ya saya? Coba saya ulangi sebentar. Oke ya. Saya ulangi dulu. Oke ya, sekarang datanya kelihatan ya? Udah kelihatan ya jendela data ya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita lihat kalau misalnya kita mau uji normalitas data dulu ya. Klik analyze, kemudian di deskriptif statistik kita pilih explore. Oke. Kemudian delta sudah kita masukkan, kita langsung oke. Kita lihat hasil uji normalitasnya. Oke, saya share screen-nya dulu. Nah, perhatikan t-test of normality. P-value-nya berapa untuk Kolmogorov? 0,013. 0,013. Oke, normal atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, oke. Tidak normal ya, karena lebih kecil dari p-value dari 0,05. Tidak normal, berarti boleh kita menggunakan uji t-test dependen? Tidak. Tidak. Uji apa yang mau kita pakai? Wilcoxon, Bu. Oke, kita gunakan Wilcoxon. Suara siapa itu? Siapa yang nyebut Wilcoxon? Anggita? Atau siapa? Suara siapa tadi? Yang menyebut Wilcoxon? Halo? Ini, Bu. Siapa? Putri Rizky. Oh, Putri, oke. Yang bingung kenapa Pak pilihnya uji Wilcoxon, boleh tanya Putri ya. Oke, kita lanjut dulu, kita lakukan uji Wilcoxon. Langkahnya yang pertama ada di menu Analyze ya. Kalau mau dicatat boleh. Di menu Analyze, kemudian kita klik Non-Parametric Test. Oke. Kemudian teman-teman pilih yang to related sample. Ya, to related sample. Oke, diklik.
Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Lalu yang BB sebelum dan BB sesudah kita masukkan. Oke. Jangan lupa Wilcoxonnya sudah dicentrang atau di checklist. Kalau sudah langsung oke. Oke. Kelihatan outputnya? Wilcoxon Student Rank Test. Kelihatan nggak? Non-parametric test. Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Outputnya seperti ini, berbeda dengan tadi uji tes dependen, ya. Sudah dicatat tadi langkah-langkahnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, sekarang saya jelaskan outputnya nih ya, yang mau dicatat boleh. Kita lihat yang kolom rank. Sini ada BB sebelum dan BB sesudah. Di sini ada negatif rank, ada positif rank, ada ties dan total. Kemudian yang atasnya ada N, ada min rank dan ada sum of rank. Ranking ya, karena ini kalau uji non parametrik itu dia menggunakan ranking ya. Dianalisis berdasarkan ranking atau urutannya gitu. Oke, kalau negatif rank itu maksudnya apa? Negatif rank adalah jumlah responden yang mengalami penurunan. Yang mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini ada berarti mengalami penurunan berat badan, yaitu ada 19 orang. Saya ulangi, negatif rank artinya ada 19 responden yang mengalami penurunan berat badan setelah mengikuti program diet. Oke. Dengan rata-rata penurunan berat badannya adalah dengan rata-rata ranknya adalah 10,89. Oke ya, tapi cukup teman-teman baca yang di negatif, yang di N-nya aja. Ya, yang dianalisis cukup yang N-nya aja. Kemudian yang positif rank, artinya apa? Yang positif rank maksudnya adalah ada sebanyak 1 orang responden yang berat badannya itu naik setelah mengikuti program diet gitu. Angkanya naik. Positif rank itu dia angkanya berarti positif bertambah, sedangkan yang negatif berarti angkanya turun. Angka sebelum dibandingkan sesudah, angka sesudah dibandingkan sebelum. Ya, saya ulangi. Angka ini dilihat berdasarkan nilai sebelum dan sesudah. Kalau nilai sesudah lebih kecil dibandingkan dengan nilai sebelum, maka negatif rank. Tapi kalau misalnya kebalikannya berarti positif rank. Gitu ya. Jadi dalam hal ini yang positif rank itu 1 orang, artinya ada 1 orang yang mengalami peningkatan berat badan setelah mengikuti program diet. Gitu. Yang apa nih? Yang TIES ini tulisannya TIES. Nah, ini TIES ini adalah yang tetap tidak berubah. Tidak ada responden yang berat badannya sebelum maupun sesudah segitu-gitu aja gitu. Misalnya ada 1 responden sebelum diet beratnya 50 kg, kemudian setelah diet dia beratnya masih 50 kg. Nah, itu berarti ada tuh TIES 1 ya. Nah, kalau misalnya nggak ada berarti TIES-nya kosong, 0. Nah, dalam kasus ini berarti tidak ada responden yang berat badannya itu sama dari sebelum maupun sesudah. Yang ada adalah turun ya sebanyak 19 orang dan yang naik ada 1 orang gitu. Oke. Ini analisisnya atau interpretasinya. Lalu yang di bawahnya di kolom tes statistiknya di sini ada yang nilai signifikan 0,000. Nah, ini p value. Kalau 0,0000 artinya apa? Artinya apa? Ada pengaruh atau tidak ada pengaruh? Dietnya. Gimana? P value yang didapatkan adalah 0,000. Artinya apa? Ada perubahan ya, Bu? Oke, betul. Artinya ada perubahan signifikan atau ada pengaruh yang signifikan program diet terhadap penurunan berat badan. Dari mana? Dari nilai P value tersebut, ya. Gitu. P value-nya kurang dari 0,005. Oke, sampai sini jelas? Jadi hari ini kita sudah membahas langsung 2 uji parametrik dan uji alternatifnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Atau sudah clear? Sudah? Nggak ada yang tanya lagi? Sudah jelas?
Halo? Jelas, Bu. Cukup, Bu. Oke, kalau nggak ada saya tutup di kelasnya ya. Jadi teman-teman yang belum punya modul, silakan modulnya diunduh dan sebaiknya saya sarankan di print. Modulnya kalian print, kalian jilid. Jadi buat belajarnya biar enak gitu ya. Jadi kalau dilihat kan rada repot tuh. Jadi di print aja dilihat, jadi belajarnya dari situ. Teorinya baca. Ya, teorinya karena udah jelas di modul, jadi nggak saya bahas hanya inti-intinya aja. Tapi kalau ada yang masih bingung dibaca di modul, silakan teman-teman ditanyakan pada saat kita sedang belajar, ya, gitu. Nah, untuk pekan depan kita akan membahas, kita masih ada berapa pertemuan lagi sebelum UAS? Berapa minggu lagi? Bu. 2 lagi? 2 pertemuan lagi sama UAS. 2 pertemuan lagi sama UAS. Oke, pekan depan biar cepat saya minta teman-teman dari sekarang sudah menginput data yang untuk uji ANOVA ya. Uji TITES independen dan uji ANOVA. Pekan depan kita bahas langsung. Uji TITES independen dan uji TITES ANOVA. Ya, lihat di modul halaman berapa, sebentar saya lihat coba. Oke, di sini. Oh, ini ya. Nah, ini nih halaman 59. Teman-teman input data di SPSS. Halaman data tabel hubungan perilaku merokok ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Halaman 59. Sudah dicatat? Putri jangan itu ya, jangan lupa untuk diingetin teman-temannya. Sudah dicatat. Sama data halaman Nah, syukur-syukur teman-teman udah mencoba. Jadi pas kita belajar udah tinggal bahas-bahas aja. Sama halaman 65. Ya, yang data untuk latihan uji ANOVA. Data halaman 65. Sudah? Sudah, Bu. Oke, satu lagi deh biar nanti tinggal bahas aja. Yang uji korelasi. Halaman berapa nih? Nah, ini halaman 75. Ya, halaman 75 satu lagi. Ada tiga tugas. Buat masing-masing satu file ya. Jadi data yang halaman apa yang untuk uji independen sendiri, untuk uji ANOVA sendiri, untuk uji korelasi sendiri. Jadi ada 3 tugas yang saya berikan. Minggu depan semuanya udah selesai, sudah nginput di SPSS semua. Jadi pekan depan saya minta buka datanya, teman-teman udah tinggal buka. Oke, jelas? Clear? Jelas, Ibu. Oke, kalau sudah saya tutup. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.